Jumpa lagi Sanapora di episode podcast PDKT Dispora Provinsi Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Oke, kali ini kita akan kedatangan dua bintang tamu spesial. Ya. Kita akan berbicara terkait staf yang ada di Dispora. Kalian pasti pengen tahu dong apa saja yang ada dengan Dispora Kaltim. Tentunya dengan staf-staf yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur. Bagaimana, Bang Alam? Ya, ini salah satu ikonnya Dispora. Dua orang ini, ya kita bocorin dua orang. Kita kedatangan juga nih salah satu host yang lagi magang nih. Ya. Kenalkan Bang, host Host terbaru kita. Sebelum kita panggil dulu tamunya, siapa dengan kakak siapa? Dengan kakak Tias. Dia berusaha imut tapi badannya tidak bisa imut. Tidak bisa imut, badan lu kucing. Tanpa berlama-lama kita panggil sekarang juga bintang tamu kita undang di sini Kakak Danang. Danang Wibisono. Silakan. Bayar makan dulu. Yang kedua kita undang salah satu bintang tamu juga. Ini dulu basicnya atlet seperti Kak Danang juga. Ini juga basicnya atlet, yaitu Kakak Kamilus. Silakan masuk. Atraksi dulu. Kamilus Satu. Tiba-tiba ada harganya ini XL20. Belum apa-apa sudah ini maskot Dispora. Salah satu maskot Dispora ini. Ini maskot Dispora. Oke, kita duduk sudah. Ya santai aja kita ya. HP-nya simpan dong. Bang, Aman. ini kan kita mau berbicara yang langsung aja nih ya. Kita berbicara yang aja nih tentang Dinas Pemuda dan Olahraga. Terkait staf-staf yang ada bekerja di sini. Beliau ini berdua ini terkenal di Dispora sejak tahun berapa Bang? Bergabung dengan Dispora Bang? Saya 2010. Oh, Bang Danang? 2009. Sebelum ada Dispora dan setelah ada Dispora. Jadi kesimpulannya Dispora ada, saya ada. luar biasa. 2000 awal berdirinya Dispora ada. 2000 berapa itu? 2009 berdirinya Dispora ya. Dan Mungkin pada saat itu mungkin manajemennya bukan Dispora kali ya, sebelum 2009. Ya, sudah Bang. Sudah Dispora. Sudah Dispora. 2009 ya. Dan Ini adik-adik saya, angkatan saya. Ya, dan ini menarik nih. Katanya dulu di Dispora ini, teman-teman ini, abang-abang ini atlet ya basicnya ya. Katanya ya betul lah. Mas, Kata siapa? saya tahu dong Pak. Katanya siapa? Jangan katanya dong. Oh iya, ceritanya. Kok ceritanya? Oh, jadi gimana? fakta itu. Oh, fakta. Faktanya. Nggak mau dibilang ini agak sedikit. Kalau yang agak Ini agak berat ini host kalau lagi yang, ya. kalau yang katanya yang ini Oh iya, katanya ini. nggak jelas. mulai. Ada yang kata Jadi Sanapora. junior. Sebelum kita mulai lebih lanjutin ini pasti akan seru di pembicaraan kita. Ini ikon berdua ini adalah salah satu terkenalnya Dispora di bagian staf. Saya perkenalkan kebetulan mereka berdua ini dua-duanya di bidang sekretariat ya. Di sekretariat. Dan pekerjaan beliau ini luar biasa. Satunya di perencanaan dan satunya di sekretariat itu sendiri. Benar. Kalau beliau Danang ini latar belakangnya adalah analis ya Bang ya? Analis hukum ya? Analis hukum. Apa aja? Ya apa Pekerjaannya, jabatannya Ya sekarang. Ya. Ya apa? Ya apa? Ya saya Analis kan ya? Bukan? tetap biasa saja. Belum. Oh, belum. Tetap biasa. Ijazahnya belum disahkan. Iya, ada ijazah dia. Ijazah. Ada permasalahan ijazahnya itu. Jadi kan ini bermasalah nih. Iya. Ya, kita mungkin. Analis kebijakan. Tapi hukum nggak? sok mau mengurusi hukum. Sok
jadinya. Iya, sok. Oke. Tanggapan Pak, tanggapan. Kenapa dibilang sok? Kalau dibilang sok ya Bukan sesuai. sebenarnya. Harusnya Anda membela diri harusnya. Bahwasanya lemah, nggak berani lemah. Lemah. Ini tidak sesuai dengan pasal. kita tektokan, Bang. Abang pertama kali masuk di sini 2010 dong berarti. 2010. Ceritakan dikit dong Bang, 2010 itu keadaan di sini. Saya kan baru gabung 2021 nih. Ya. Jadi nggak tahu keadaan diaspora pada saat itu. Apakah di sini memang waktu itu sepi? Abang masuknya lewat jalur mana? Dalam tanda kutip prestasi. Iya. Teman-teman Salakora boleh tahu ini Dari adalah awal. peraih Oh, dari awal. peraih medali Singkat aja bang, singkat aja. Mas Ya. Kempo kalau nggak salah ya Bang. Iya, Mas Kempo PON 2008 dan sebelumnya PON 2004. Terus ada pengangkatan melalui presidennya Pak SBY melalui Menpora saat itu Andi Melarangeng, itu yang dicetuskan. Makanya setiap juara emas Piramidal Perunggu itu adalah event internasional, itu diangkat menjadi PNS. Cerdas Anda. Orang-orang yang seperti ini Siapa ini? Sini banyak 3, ini mana? ada namanya ya? Ada. Oh, namanya Danang Wibisono. Kalau kesini namanya Danang Wibisini ya. Dia dari cabur gulat, saya dari cabur kepo. Tapi jalur sama, maksudnya Jalurnya melalui prestasi, karena Prestasi. ada 2 tahap di 2009 sama 2010. Yang 2009 nggak pernah masuk tuh. Karena saya belum siap. Oh, gitu. Itu kategori apa? Kategori kepo. Fighter atau Fighter. seni bang? Fighter. Nah, fighter hati-hati. Kelas 55 60 kg juara 1. Wih, Emas. Mas. Kalau Bang Danang sendiri Bang sama. Danang gimana nih? Awal jangan sama nggak bisa sama. Beda. Kalau Tampilan saya beda. ini untuk temanku ini memang karena faktor tuan rumah baru dia juara 1. Enggak bakal. Iya kak? Iya. Tanggapan Bang. Kalau ditanggapi. Kenapa nggak tuan rumah? Boleh dari awal dulu. Kenapa? Ya karena faktor persiapan tuan rumah itu kenapa Hah? semua nomor masuk. Oh, ikutin ya, ikutin. Semua nomor masuk. Tanpa Jadi kualifikasi. tuan rumah itu tidak melalui BK, BK. kualifikasi. Jadi otomatis masuk. Ya teman saya lolos. Yang mana temannya bang? Nanti lolos dia. Jadi Kasihan aja, Bang. Ya. Jadi saya itu Kalau saya hasil kasihan aja. jadi saya jadi menjadi tuan rumah juga juara. Di luar tuan Di rumah luar juga tuan rumah juara. Oh. Sedangkan beliau mengadakan Itu dipertanyakan. Asik. Atlet dipertanyakan. Jasa dipertanyakan. Lagi rame nih. Oh. Ijazah dipertanyakan ini. agak sensitif ya ijazah ya. Jadi Tapi asli ya Bang, ijazahnya. Ini asli. ini saksinya. Ya. Karena di sana saya Itu aja nih. karena saya takut kepalsuan itu, maka saya langsung dengan Pak Kasubag Umum, Pak Dedi Dipastikan. Widodo, Pak Dedi Widodo, kami langsung ke sana ke UGM. Di sana kita menemukan ternyata beliau ini tidak masuk dalam dikti, itu ternyata nama lengkapnya itu digabung. Digabung, tidak dispasi. Iya, Danang harusnya spasi Wibisono. Wibisono. Nah, ini digabung. Digabung. Kita menghabiskan Balik. hanya untuk mencari tahu beliau ini, dan ternyata asli. Asli. Iya. Oke. Tapi ada lagi Bang pergerakan untuk bahwasannya kan perlu pengakuan untuk penampilan ini segala macam udah kelar itu Bang. Belum. Saya belum. Belum begitu aja. Jadi gimana dong usahanya itu kan sudah jauh-jauh UGM Bang. Santai. Santai ya, oke. Itu masuk salah satu pendidikan ya. Ya karena teman saya serius. Sebenarnya kita nggak serius Bang di sini. Ini serius. Iya, saya harus ada serius sedikit. Oke. Nah, ini. Mau yang serius nih. Karena teman ini agak parah-parah gitu. Silakan Kak Tias. Ya. Tanya apa aja, kamu kan lama sudah berteman nih Iya. sama mereka di 2009. Harga rokok berapa sekarang? Ya kosong, jangan dinaikkan rokoknya. Mentang-mentang
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota. Makan belum. Dia makan, Pak. Pasian. Itu. Wah itu. Tuh, ya saya ya. Besar aja tuh. Pilih ya, pilih. Apa? Jangan, ya. Apa kenangan masa kecil Anda? Saya sangat tahu. Waktu kecil sering dipukul pakai ranting daun asam. Teman saya. Jawab dulu. Benar menurut dia. Belum tentu benar menurutmu, gitu ya? Jadi klarifikasi itu salah. Salah. Yang betul kayu. Jadi sebenarnya yang ditanyakan ya, kenangan masa kecil ini kan masa kecilnya Bang Danang. Benar. Iya. Itu betul itu yang Di ranting. Ini Kok ini? Kan pertanyaan buat apa? oh percaya. Iya. Kenapa jadi ini? Maklum, aku orangnya agak kurang. Kurang apa bang? Iya. Jadi gini. Paham aja lah. Iya. Pertanyaan ulang ya dong. Ulangi ya. Apa kenangan masa kecil Anda? Boleh, Mas. Pertanyaannya umum banget ini. Formil. Formil. Pertanyaan standar. Oke. Internasional. Ya. Tadi dulu aja dulu. Internasional bahasa Inggris Pak. Nah ini dia. Ece-ece pertanyaan nih. Apa hal paling lucu yang terjadi di kantor? Apa yang paling lucu? Ya, hal yang paling lucu. Jadi kalau tanya ke saya itu harus yang sulit. Yang sulit. Dan saya sangat senang kalau sampai saya nggak bisa menjawab. Oke. Oke. Turun dikit. Jadi cari yang sulit. Turun dikit. Mas. 100 makan Baik, tangan. baik. Nah ini. Yang paling sulit mana? Ini. Kalau bukan jadi kamu yang sekarang ini PNS atau atlet dulu ini kan atlet. Oh ya, Udah, nah, atlet ini kan kebetulan Danang Wibisono ini atlet. Udah di kelas berapa Bang Marino? Kelas 5. Kelas 50. Iya. Itu masih dipertanyakan juga tadi ya? Iya, masih dipertanyakan. Kalau bukan jadi kamu yang sekarang, Mas Danang ingin jadi apa? Itu sudah komodo. Cita-cita dulu. Sudah. Cita. Kalau bukan jadi kamu sekarang, Artinya sekarang ini mau jadi apa? kamu ini jadi apa? Nah, jadi apa? Intinya cita-citanya. Nggak mesti cita-cita. Nanti sulit ini, Bang. Intinya mau jadi apa? Nanti sulit ini. Sekarang kan Ada jelas. Oke, saya Aku jelas. tahu dia. Nah, ini kan agak sedikit tricky jawabnya nih. Ini agak serius ya. Nah, Ini oke, serius. oke, gimana? Dan hari. Dari sobat moral. Karena orang itu, ini saya serius ya. Yes. Karena pertanyaannya agak sulit. Agak, walaupun belum sulit. Ya. Jadi kalau dulu mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pasti saya jawab. Yes. Tapi sekarang dengan pertanyaan seperti ini dengan perkembangan zaman, umur bertambah, Pasti. ya kan hasil pengalaman bertambah, Pasti. ilmu bertambah, Pasti. maka jawaban saya nggak usah. Kenapa? Karena begini, kita suka hidup di masa depan dan hidup di masa lalu. Oh, luar biasa. Betul. Hampir pada umumnya, tidak semua. Kita itu kadang-kadang hidup di zaman sekarang ini, maksudnya ini waktu sekarang. Nah, tapi kita kadang-kadang hidupnya itu merasa masih masa lalu. Oh, ini masa lalu. Kadang-kadang ada orang istilah paling gampang itu tidak move on. Tidak mau. Ya, kemungkinan dia mesti punya kenangan masa lalu yang pahit, Iya. yang menyedihkan, yang menyenangkan. Iya. Makanya ada lagu indahnya kenangan SMA ya. Asik. Berarti dia sekarang nggak bahagia itu berarti. Bertanya itu sih benar. Yang kedua, banyak orang yang ingin hidup di masa depan. Pasti. Cita-citanya, ya kan? Pasti. Ingin, yang paling umum ingin punya Ferrari. Oh. Ya kan, ingin rumah kolam renang, apalagi punya istri 3. Rumah kolam renang. Ya, Ini jelas ada rumah kolam renang. rumahnya ada kolam renang. Yes. Terus apa? Sensor dulu. Iklan dulu. Ini kayaknya tapi sama pasangan sama Luki. Ya apa? Ini jawabannya. Itu aja. Oh, Ini kamu apa nanti mereka? Nanti. Oh, nanti ya. Jadi Coklat. aku yang coklat ya. Kita punya pembantu di sini. Langsung, Pak.
ya. Itu saya itu aren-aren. Azalma punya apa? Sudah punya itu sudah. Minum dulu. Coba. Sambil minum tuh. Aku coklat. Sambil minum boleh? Es kan? Boleh. Panas. Nanti Es kita belum datang. taruh Oke. aja. Gitu. Padahal pertanyaannya simpel loh, Bang. Simpel. Kalau kita Lanjut nih. kalau kita Lanjut. tidak jadi Oke, atlet, jadi begini. Pertanyaan ini pertanyaan yang klasik sebenarnya. Klasik, Apa? klasik. Kalau kita nggak dapat pemahamannya, ini bahaya. Betul. Karena kalau saya sudah nggak terjebak itu lagi, saya tidak ingin jadi apa-apa. Saya ingin jadi hari ini saya, ya begini saya. Oh. Jadi Jangan sampai kita hidup itu dengan hidup di masa depan. Wih. Padahal yang realnya sekarang. Benar. Ya kan? Iya sih. Ngapain itu kayak orang gila menurut saya. Berandai-andai. Nggak mau. Nggak ada deh. Selesaikan, Bang. Pertanyaannya kan simpel aja. Tinggal sebut ya, Pak. Sekarang kamu jadi Apa? PNS. Ya. Kalau seandainya kalau kamu tidak jadi PNS, Mau jadi apa? Jadi apa? Jadi apa kamu? Iya, portir bangunan. Jadi pelabuhan. Cocok bangun. Cocok lagi. Iya, itu kalau nggak beban. Ya sudah. 1-0. Dia belum 1-0. Jadi itu lagi. Keluar tuh. Kosong. Nanti ada sini nak. 1-0. Tapi setuju kan ini? Setuju. Setuju, tapi bertele-tele. Kalau dia ini hidup di masa lalu, bukan hidup di masa depan. Oh. Makanya kayak kodok. Gimana Itu tahu kodok? Gimana? Amfibi. Ini kualang. Oh, terus? Di air dan di udara. Di udara. Di udara. Ini bukan di darat, udara. Iya. ini. Contoh. Contoh. Hidup di masa lalu dan masa depan. Ya. Yang sekarang dia lupa. Gila. Kalau misalnya dia tidak jadi PNS, kira-kira dia jadi apa? Nah, Wah. jadi apa? Sudah ini kalau dia bisa jadi apa? Itu sudah diketahui oleh khayal umum. Bukan rahasia umum. Mau tahu jadi apa? Jadi apa? Kan parkir. Oh, yang lagi viral. Kang parkir, tapi filosofi parkir itu bagus banget. Tidak tidak memiliki, tapi menjaga. Punya kekayaan mobil dan motor, tapi cuma sisaan. Wah, Jadi gini, saya mau klarifikasi dulu. 2-0. Pernyataan saya tentang tukang parkir itu bukan menghina dia, tapi itu memang pernyataan dia sendiri kok. Makanya seandainya saya tidak jaga apa-apa, karena background saya dan karakter saya ini, saya paling cocok jadi tukang parkir. Kayaknya paling menghasilkan bagi saya. Ini jujur ya. Jujur ya. Tapi masih bisa jadi koordinator seperti itu. Nah kalau yang akan besi, Kan begini kan, Kalau dia akan besi, pertanyaan buat dia sortir. melimpahkan ke orang. Ah. Nah, itu. Oke, deh, aja deh. Ini agak sedikit tricky kita tanya sama Icon Dispora ini. Jadi teman-teman Sanapora, inilah yang hal yang hari-hari yang mereka lakuin, terutama di jam-jam istirahat. Kita kan ada kantin di atas di lantai 7. Nah disitulah mereka sering berdebat dalam artian ya berdebat bagus lah ya. Ya, membangun Teman-teman ini kan, sifatnya. bukan berdebat sih, apa sih lebih kepada cerita-cerita kosong. Itu perdebatan di atas ada dua hal. Ada dua hal. Itu biasa-biasa. Satunya itu adalah warung kopi, artinya menceritakan hal yang positif. Ya. Dan yang negatif. Yang kedua banyak bulinya. Banyak bully. Tapi di situ saya sama dia sudah sepakat tidak boleh tersinggung. Apalagi adu fisik. Nah, itu Makanya semua orang tidak bisa meniru. Kalau teman-teman bisa meniru itu hal yang bagus. Aja bisa kendalikan emosi. silahkan bercanda, tapi Silahkan bercanda. tidak Biar sangat berlebihan, tapi tidak ada yang Tersinggung. tersinggung. Iya. Saya bongkar di sini. Karena imannya dia kurang bagus, makanya saya masukkan iman sedikit ke dia. Makanya dia sekarang bagus. Bagus, ya. Itu karena imanku. Jadi gini. Iya, gimana Bang? Ini karena ini saya harus sampaikan. Lulusan. Kelihatannya itu ecek-ecek. Ecek. Kelihatannya itu seperti nggak berguna. Ya. Tapi di situ nilainya paling penting di situ. Apa itu? Semakin tidak bermutu hubungan kita dengan orang, berarti itu tandanya kita semakin dekat. wah, Kok tapi tidak bermutu? Semakin tidak bermutu Iya, itu kurang. karena kurang, karena Tapi kalau kita itu semakin
formal itu tandanya dia ada jarak. Ada jarak. Saya contohkan Ada jarak. Ada orang. Iya Pak, itu ada jarak. Ada jarak ya? Ya. Tapi semakin kita itu tidak formal, iklan kan? Semakin kita itu, jadi gini, ini kunci ya. Kalau kita itu punya pertemanan sosial dengan teman-teman, semakin kita itu semakin tidak bermutu hubungan kita. Ada kutip ya, tidak bermutu ini artinya paham ya? Kosong. Ya pokoknya sampai ngomong kosong, pokoknya ngomong yang nggak berguna lah dianggap orang. Tapi itu kualitas hubungan dia baik. Malah lebih bagus ya. Coba kamu musuh sama orang, Ya. bisa nggak ngomong? Ya. Udah mau. Apalagi kamu ada segan dengan orang. Artinya itu hal itu bisa diterapkan di tempat kerja. Nah itu yang sebenarnya profesionalisme. Pasti. Nah Anda harus tahu namanya itu kayak teman tadi. Itu penyakit menular itu. Propolis. Jadi harus profesional ya. Jadi harus profesional. Jadi gini maksud saya. Profesional. Ada waktunya kita itu betul-betul Serius ya. full. Dalam pekerjaan. Ya. Oke. Nah saya melihat di pimpinan kami itu kalau lagi ada bukan pekerjaan dan sebagainya dia bisa membawa. Tapi kalau sudah pekerjaan kita hormat tetap. Oke. Itu artinya profesional. Profesional dalam Ya. pekerjaan. Iya betul. Oke, kinerja juga. Nah ini tapi ada yang tidak profesional. Di pekerjaan segan, nggak di pekerjaan juga segan. Kan kacau. Artinya hubungan antar kita baik dalam staf dan dengan pimpinan ya seharusnya lebih cair ya supaya kerja tim Harusnya. Itu idealnya. Idealnya. Tapi kan kita nggak bisa maksa orang. Betul, karena tidak semua Sesuai dengan isinya karakter sama. dan perkembangan dari orang tersebut. Apakah dia mau Oke. berkembang apa tidak? Oke. Teman-teman di sini dulu termasuk ada yang perajuan juga kok. Ya. Ada ya? Kalau kita bully gitu dia langsung Siapa? kita tuh sampai Ya, gugur. sudah diomongin 1 tahun. Siapa? Ada ya? Tapi sekarang dia sudah jinak sekarang. Kok bisa jinak? Kenapa? Kami bawa makan ini udah datang. Iya Bang. Inisial. Ya, hati-hati rasis. Inisialnya Castello. B. Iya. Ya. Nama depannya B. 3 huruf. Iya. B Castello. B Castello. Itu artis komedian. Kapan-kapan kita buat anu ya, buat dia klarifikasi. Oh iya, buat Mungkin boleh ya? klarifikasi. Nanti klarifikasi aja dia. Karena gini, teman saya ini dulu perajuan. Betul. Sensitifnya Pak, kencang betul. Tinggi. Tapi dengan kami didik pelan-pelan ikut di komunitas kami, sekarang dia sudah tidak baperan. Oh, Anda dalam komunitas ya? Berapa orang anggotanya, Pak? Bukan komunitas, Apa itu? tapi dia mau masuk di komunitas kita. Circle mungkin ya. Dia masuk di komunitas kita. Kita latih pelan-pelan supaya tidak jadi baperan. Oke. Gitu. Menarik ini, menarik. Artinya dalam satu pertemanan itu tadi yang saya tangkap jangan baperan, pekerjaan tetap Karena profesional. baperan itu kampungan. Oke, baperan kampungan ya. Ya. Jadi yang kalian lihat kan remeh-temehnya, Iya. candanya. Iya. Tapi itu membentuk satu karakter yang kuat sebenarnya. Betul. Ya kan? Arti. Kalau nggak baperan orang tuh, kadang bisa tersenyum tapi di sini sakit hati dan sakit hati. Apalagi kalau kerja di lingkungan pemerintah ya. Makanya gabung sama kami. Boleh ya. Karena kami rata-rata di cabang olahraga itu sudah mulai dengan hal itu sudah ditempa itu. Oke. Jadi karakter untuk membuli sampai baik kembali dan jadi tim yang solid sampai juara itu ya dari sudah terbina dari Mental sudah terlatih. mental sudah Mungkin saya terlatih. garis bawahin bahasa kita kan nggak boleh pakai bahasa bully kali ya. Maksudnya menempa lebih kepada menempa mental dalam tanda kutip bully yang positif. Ya sudah bully aja, kutip bully aja. Memang kerjanya bully ya. Sama sekali. Luar biasa. Jadi hal itu yang membuat kita tuh ini saling. Oke. Kalau bahasa umumnya tuh Tapi tipenya begini, tipe saya beda dengan tipenya Danang. Kalau saya berteman baik sama Danang, kalau dia salah ya salah. Nanti Tapi dia koreksi ya. contohnya dia koreksi saya, kamu salah nih. Oh itu yang harus dikoreksi. Tapi bukan koreksi saat itu, mungkin di rumah, evaluasi, tadi bercandanya terlalu berlebihan, ini bisa. Itu mungkin. Cuma manusia yang ada tidak tahu diri. Dia ini nggak tahu diri. Ada salah satu kasus kan yang dibilang tadi kan nggak tahu diri, ada nggak tuh? Ada nggak? Satu kasus. Oh, ceritakan, ada. Contoh. Boleh. Ya kasus contohnya kayak saya bilang, kamu bilang ini cerdas, ini bodoh. Contohnya kamu ngomong cerdas, bodoh. Jadi bilang bodoh. banyak kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Kita harus Ada klaimnya nggak? Teng. itu kedewasaan Kedewasaan itu. Kedewasaan. Saya sering godain mereka.
Coba nih contoh ya. Saya langsung contoh nih ya. Balas nih. Contoh nih. Balas nih, balas nih. Padil coba. Oh, Padil. Bilang yang kalimat yang tidak enak sering ini bercanda ya maksudnya. Oh, iya. Tapi ini saya mau kasih edukasi sebenarnya. Oke. Coba bilang saya yang nggak enak itu apa? Misalkan dagang anjing babi dan sebagainya. Oh iya, boleh. Itu ada Nggak boleh. Misalkan saya diolongin gitu ya. Iya, misal. Ya, tadi dibilang misalkan bodoh apa gitu ya. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu bukan saya. Jadi dia ngomong sama nggak tahu ngomong sama siapa. Ini sama kamu. Jadi gini. Anda bisa bertindak, Anda seakan-akan tidak ada di situ kali ya? Iya. Oh itu ilmu tingkat tinggi sudah Jadi memang Pak. kita harus punya jati diri. Kalau dibilang, kamu pendek, gemuk, jelek, marah. Marah. Artinya masih ada Berarti perasaan baper. ada luka batin. Oke. Itu harus diperbaiki. Itu yang harus tidak boleh ya di Benar, ini. betul. Tapi kan kalau misalnya di rekan kerja seperti ini, apakah masih layak? Kenapa? Masih layak? Masih pergaulan itu Banyak sih masuk, mungkin pergaulan anak-anak muda saja, Nah, gitu loh. ini yang tak bongkar lagi rasanya ya. Oke. Gimana? Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya. Itu kalau kita ibaratnya motor atau mobil, pernah lihat Speedometer. speedometer? Oke. Ada parameter kan? Ada Ya. ukurannya. Nah. Pada head itu. Ya. Kalau mobilnya sudah panas kan panas tuh. Panas, ya. Ya kita akan ukur, tes dan ukur. Ada kok itu. Ada ya. Nah kayak teman saya inisial B itu, Ah. dia itu harus ada tes dan ukur juga. Begitu Oke. dia sudah mulai panas, kita mulai koridor sedikit. Oke. Sampai nanti pada saatnya Sikat lagi. digeber sekali. Sikat lagi. Nggak apa-apa dia. Jadi harus punya parameter. Teruji jadi. Ya. Jadi kalau saya bercanda dengan orang itu ada parameter sebenarnya. Ada parameter ya. Nah, Mungkin berlaku juga buat sanak-sanak Pora semua. Ini dalam hukum kerja kita untuk perlakuan bercanda ini mungkin tidak semua isi kepala sama kali Bang ya. Iya, Tapi kan pertemanan kalian ini kan sudah terkenal di Dispora ini. tapi harus dipaksa kadang-kadang. Saya harus paksa. Harus Tapi dipaksa kalau ya. kami lagi bercerita, contohnya saya sama Danang ini, berawal kan kami berdua memang. Ya. Tapi kalau teman bergabung ya kamu Siap. masuk kayak sebesar kami. Tapi kami tidak menjadikan itu komunitas untuk bagi kami. Ya. Kami tetap kami berdua aja. Tetap menerima. Contohnya Mas Tias masuk, ya sudah bergabung cerita. Kalau kami sering hina-hinaan, kalau kamu tersinggung ya jalan. Jangan ya. Ya, kami tetap Kita- gitu. Kita tetap seperti Nah. itu. Pertemanan yang unik sekali. Baperan kampungan. Nah, baperan kampungan. Baperan kampungan salah Pora. Artinya Baperan kampungan. Oke. Ini kan kalau ibarat film India, jagoan tuh kan menangnya di belakangan. Oh. Ini penjahat. Satu, empat. Nggak langsung habis aja. Langsung apa tuh pelanggaran? Menang langsung. Sebentar aja dia balap sebentar aja di balapnya. Bukan. Nah, jadi gini ya, menarik ini pertemanan kalian. Unik lah, lebih ke arah unik. Gini, saya mungkin punya pertanyaan seperti ini. Kita kan tahu hidup itu kan ada di atas, ada lagi menurun moodnya. Iya. Pernah nggak kalian berdua ini ada cerita misalnya? Tadi kan sudah yakin lah tidak ada ketersinggungan di situ. Dalam beberapa tahun ini pernah nggak ada ketersinggungan yang ucap banget aku benci betul nih sama ini? Ya Allah, sudah saja langsung. Makin tersinggung makin bagus. Iya, makin tersinggung makin berkualitas. Itu namanya ini. Justru kami Kenapa? sulit jatuh kalau nggak tersinggung. Apa tersinggungnya? Ya, kalau dalam posisi kalau kami berdebat itu tersinggung nada Harus tinggi, dicari tersinggungnya ya? itu sudah tahu. Sudah tahu, tapi kan itu bisa dikendalikan dengan dirinya masing-masing itu. Iya. Sudah tahu itu. Sudah bisa Luar biasa Ya. ya. Tapi kalau orang lain mendengar di luar, contohnya kami bahas di luar itu nanti dibilang, itu kata-katanya kurang bagus. Nah, Ya. itu hal terbiasa bagi kami. Tapi orang yang baru dengar itu kayaknya luar biasa sekali itu. Mungkin ini Kayaknya menyinggung sekali. Ya, seperti kayak ranah privasi kalian. Kalau kalian masuk terus baper, mending nggak usah gabung sini. Mungkin kayak gitu kan? Iya. Mungkin seperti itu, sudah. ya. Enggak, kalau saya Enggak. Kalau saya punya, ini prinsip saya. Ya. Saya berusaha untuk mendidik sebenarnya. Kalau ada yang gampang baperan, kalau dia mau masih saya mau bergabung, maksudnya Tapi masih ceritanya kayaknya orangnya pintar banget kan? Masih. Saya mendidik dari tadi mendidik terus dulu. Jadi gini. Jadi memang kita harus kasihan juga kalau saya kan punya, tiap orang kan punya misi beda-beda ya. Ya. Kalau saya ada orang yang gampang baperan, saya akan berteman-teman juga. Dirangkul. Kalau dia memang gap dengan saya nggak mau, tetap nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau masih bisa saya rangkul Dirangkul. pelan-pelan supaya nggak baperan.
Karena gini, kita di kantor itu kan butuh tim kerja ya. Iya. Itu. Ya, teamwork. Belum lagi politik kantor. Semua orang tahu kan. Kalau politik kantor kan. Gimana tuh politik kantor, Politik Bang? kantor itu yang paling umum adalah apa? Jangan tanya kita. Apa? Mungkin abang yang Yang paling gampang apa? Apa tuh? P. 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 Akhirnya T. C. PT. Gila. Nah, saya belajar menjilat ini dari teman saya ini. Kalau jilat menjilat, ini rajanya. Saya tidak. Dengan ini ya, karena gini bang, saya coba memahami di lingkungan kerja ini yang dalam tanda kutip tadi bilangnya penjilat itu sebenarnya batasannya tipis antara penjilat dengan mematuhi perintah atasan. Itu bagaimana tuh cara menyikapinya? Kita kan harus patuh nih sama atasan nih. Nggak boleh kan kita nolak, kamu suruh gini nah. Nah sekarang kalau sampai ini Oh, udah ada batasan. Oh, udah ada batasan. Ada tipis. batasan. Harusnya tipis. Kalau saya datang ke pimpinan, mau kemana kamu? Mau jilat? Kenapa lagi? Paham maksud saya? Ngapain kamu? Mau jilat dulu sebentar. jadi kan apa namanya? Apalagi? 4, 5. Membalap saudara-saudara. Saya sebenarnya tidak terlalu setuju sih antara mematuhi atasan dengan penjilat ini. Makanya saya minta diuraikan. Anda kan tadi menunjuk ke Bang Kamilus bahwasanya ahli. Nanti kan abang bisa jawab ya bang. Pada penjilat aslinya ada. Inisialnya H. Pakarnya. Pakarnya. Profesor penjilat. Kami baru mencoba belajar, ternyata gagal. Kena Sampah. Ciri-ciri bang, biar anak orang ini tahu bahwasanya ada loh Ada ciri-ciri. ada loh individu yang seperti ini. Nah itu penjilat tuh. Oh itu cara jalannya begini. Itu. Itu dosen. Dosen bagus. Jadi yang namanya jilat-penjilat ini sebenarnya hal yang tidak lumrah lah yang harus di satu PD atau di lingkungan pemerintahan. Apa? Ulangi? Ya, jilat-penjilat ini pak. Oh, kenapa? Maksudnya bukan hal yang lumrah, tapi kan kita harus belajar mengidentifikasi ya hal-hal orang yang seperti Oh, ini. kalau saya memang menjilat. Itu kan ada secara personal. Iya. Ya. Tapi menjilatnya profesional. Ya. Gimana jilat profesional? Gimana tuh? Contoh. Pimpinan. Siap, pimpinan. Gue berdiri pimpinan. Soal pimpinan siap. Saya kan, dia kan baru datang. Contoh. Contoh. Kan baru datang kan? Siap. Ya kan, namanya pimpinan kan. Simulasi. Mas silakan duduk. Oke. Usah menjilat. Oh iya, Tapi menjilat. Tapi orang Disebut orangnya bilang, wah orang tuh menjilat kan? Ah. Gitu ya. Ya terserah aja. Nah, tapi Terus sebenarnya ditanya orang, ya. ngapain kamu kok baik sama pimpinan? Jilat. Oh berarti Anda mendahului ya, maksudnya Nah, itu. supaya mindset orang itu bahwasannya itu loh, memang kita Memang seperti itu. Memang patut Adabnya sadar. memang begitu. Itu ada Ya, supaya kalimat jilat-menjilat ini tidak menjadi negatif lagi. harusnya seperti itu. Ya. Lebih ke arah ya Pak ya, lebih ke arah Enggak, dan kuncinya tidak. adalah politik kantor. Nah, politik kantor itu kan tidak baik kan. Oke. Makanya saya berusaha untuk mengklirkan suasana ini tadi Oke. bahwa saya langsung apa ya, istilahnya saya crack, Oke. saya break, saya hancurkan. Oh, Ya. break. Oke. Jadi kalau ditanya, ngapain kamu nak menjilat? Mungkin kedepannya lebih kepada mungkin kita lebih kepada menanamkan hal itu menjadi ke arah yang positif kali ya Pak. Betul. Jadi boleh Karena pasti kan ya, politik kantor ya, Ya. teman kita lagi dekat dengan pimpinan. Padahal kerja itu ya. Terus apa bisi-bisinya? Oh itu. Menjilat itu. Oke. Daripada begitu mendingan langsung. Mending dipositifkan. Itu kan penilaian dia aja. Ya, itu gimana Pak? Tapi Gimana? dalam satu organisasi itu semuanya ada. Mau yang baik, buruk semua ada. Tergantung dari pemikirannya. Pemikirannya dia kalau dia demikian ya begitu. Silakan. Kalau dia bilang itu orang menjilat ya menjilat. Abang setuju gak dengan statementnya beliau ini? Setuju gak? Statement Bahwasannya karena- menjilat itu emang harus diungkapkan. Oh saya jilat. Setuju gak? Nah, Karena karena tadi abang dibilang itu kan menjilat. hanya orang bodoh aja. Berarti itu statement orang bodoh. Iya, benar orang bodoh. Dan bagaimanapun menjilat Iya. konotasinya. Yang inisial H pun tidak menyampaikan bahwa dia itu bodoh. Dia tidak menyampaikan bahwa dirinya penjilat.
Tapi dia lebih kepada memang arahnya memang untuk dalam tanda kutip. Iya, dalam tanda kutip. Cuma orang menilai bahwa itu hal dia itu penjilat, tapi itu karakternya dia. Karakternya dia. Dan itu kita tidak bisa mengarahkan dia untuk hal yang positif, tidak bisa. Itu bagi dia positif. Tapi kita yang melihat. Kita yang melihat itu negatif. Sakit hati kan? Sakit hati. Ingat peraduannya tadi ketika Anda sakit hati maka lebih berkualitas. Ya. Aku udah kan tidak ngomong apa. Nampak. Itu kan karakter orang. Karakter orang. Kita tidak bisa memaksakan karakter orang. Masa nggak dia masuk ngomong tadi itu apa? Dia mau motor bang, dia mau motor ini. Dia lagi mau motor apa nih? Kamu nggak ngerti lah. Coba dilihat di rekaman tadi, abang kan mengkonter bahwasanya kalau mau lihat contoh penjilat ini orangnya. Orangnya. Nggak dia ngomong tadi paham nggak? Lo nggak paham kan karakter orang? Kenapa aku diam? Karena aku pusat cerna. Lagi kejebak. Lagi Nggak paham, makanya kan nggak paham nggak? Nggak paham. kode ini tidak paham ya? Apa? Pura-pura paham. Ngomong bahaya. Berapa kosongnya? 36. Oh, 36 terus udah. Naik, 65. Udah lewat. Sampai imbang baru kita stopkan. Sampai imbang skor. Coba, coba. Lepas bang. Iya. Udah kan buat. Panah. Buat apa? 6. Buat Kamilus. Iya. Karena mengasihkan Apa? gol. Tiga. Sekarang ini, kalau nggak percaya, kasih dia pertanyaan. Oke. Itu dia jelaskan. Oke. Oke. Kasih dulu. Coba, bikin Ya sebagai interest. Kita tes ya? Ada beberapa pertanyaan nih. Enggak bisa, silakan aja Bang Dika. Kita ini. Ya, silakan Bang Dika. Ini Yes, yang mana yang bagusnya? Yes? Ya, tapi itu. Sebut dah. Apa penyesalan terbesar yang pernah kamu alami? Ya, berdua. Ternyata berteman sama dia. Dia jawab lagi. Mudah-mudahan pertanyaan itu keluar banget. Pertanyaan jangan lah. Tanggapi Bang. Tanggapi. Tanggapi dulu. Ada lagi tapi untuk Bang Danang dia. Ya, Bagusnya. ya. Ya mana? Jika bisa kembali ke masa lalu, Iya. nasihat apa yang akan kamu berikan kepada dirimu yang lebih muda? Masa lalu abang itu orang muda nih, abang sekarang kan berada di masa sekarang nih. Sudah tua. Tadi bahkan Coba dikasih Kamilus kan lihat. juga merasa menyesal loh berteman dengan Iya, Anda. menyesal. Jadi ceritanya saya masa muda. Ya. Umur berapa itu? Bukan, anggaplah Anda lagi berbicara nih mirroring nih, Anda sekarang ada yang saat ini ngomong dengan Anda yang masa lalu. Masa lalu. Nah, masa lalu tuh ada SSD, SMP, SMA. Ya tergantung dari kamu milih salah satu. Salah satu. Maunya apa? Ya, Jangan silakan lupa Anda anak memilih sih. sebelum jadi anak. Nah, sebelum saya jawab, ini juga pendidikan lagi nih, edukasi nih. Edukasi. Nah, ingat. Ya. Apa yang katanya remeh-temeh, tapi itu berkualitas sebenarnya. Oke. Yang selama ini diperhatikan, kayaknya kok bodoh gitu ya. Kosong. Contohnya, Ya. kecerdasan seseorang itu bukan diukur dari jawaban dia, tapi bagaimana dia membuat suatu pertanyaan. Bikin pertanyaan aja susah, Iya. ya kan? Iya. Wah, kamu Jadi- jadi siapa ini? Lima. Sengaja. Kami ini cuma membaca. Kampungan kan? Saya cuma menyampaikan aja bahwa selama ini kecerdasan diukur dari bagaimana dia menjawab. Tapi ternyata kecerdasan itu bagaimana dia membuat pertanyaan. Sarangpora baru episode ini loh. Para kreatif diserang nih. Pertanyaan kayak gini. Nah, cuma gini. Kalau Makanya dari awal saya bilang kasih pertanyaan yang sulit. Wih. Dan kalau perlu saya nggak bisa jawab. Oh, jadi bisa. Dari tadi saya jawab terus. Ini pertanyaan nggak bermutu. Jadi kreatif ini harus diam ya. jadi pertanyaan ini Khusus bisa tersinggung nggak? Satu tahun. Aman. Bikin.
tahun. Iya. Khusus bikin pertanyaan. Kita tahunya kita lagi. Pakai lagi. Ayo. Kok mereka Ah. sih? Sama kita. Ayo, masuk. Masuk. Pak Bolot masuk. Mak. Orang tua ini ada gunanya. Tuh. Ini ada gunanya orang